Jawa Broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Energi Islam. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا تعلم وتعليم تذكر وتذكير والنفاء والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء بقربه ومجده منه سبحانه وتعالى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يغشى من عمل لا يرفع من ولا يستجاب لها اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan, karunia yang masih Allah cucurkan, dibarengi insyaallah dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk bersama-sama dalam menuntut ilmu, mengisi waktu-waktu kita di dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus waktu-waktu semisal ini apabila digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairum minad dunya wa ma fiha. Maka kalau mau dinilai dengan nilai apapun tidak akan bisa dibandingkan, bahkan duduknya kita pada waktu semisal ini lebih baik daripada dunia seisinya. Ghudwatun aw rawhatun fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Duduknya kita di pagi-pagi hari untuk menuntut ilmu fi sabilillah, aw rawhatun, atau duduknya kita di petang hari, khairum minad dunya wa ma fiha, maka itu lebih baik daripada dunia seisinya. Orang-orang yang beriman, dia akan memilih mengisi waktu-waktunya semisal ini apabila tidak ada kesibukan yang sangat daruri, yang betul-betul bisa mendesak, maka dia akan memilih untuk mengambil keuntungan yang lebih hebat, yang lebih baik daripada dunia seisinya. Alhamdulillah, Allah pilih kita untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Allah pilih kita untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Walaupun mungkin banyak di antara kita yang masih mengingkari Allah, banyak yang menduakan Allah, banyak di antara kita yang masih bermaksiat kepada Allah, tapi dengan maksiat kita pun Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan, tidak melupakan kebaikannya untuk kita semua, sehingga kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk sama-sama dapat berkumpul, duduk. Mudah-mudahan insya-Allah nikmat demi nikmat yang kita gunakan untuk di jalan Allah senantiasa ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak dicabut nikmat yang telah diberikan. Maka mudah-mudahan insya-Allah yang belum diberikan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita panjatkan kepada hadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang setiap perbuatannya, setiap ucapannya tidak berdasarkan daripada hawa nafsunya,
akan tetapi seluruhnya adalah berasal daripada wahyu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada kajian hari ini kita juga akan membahaskan daripada ucapan-ucapan beliau, hadis-hadis beliau, yang kita meyakini adalah semua ucapan beliau adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan insyaallah niat kita di dalam mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah kita mendengar langsung nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengar sebagaimana para sahabat dulu mendengar daripada hadisnya Rasulullah, ucapan-ucapan Nabi Muhammad. Namun dulu para sahabat mendengarnya melalui melalui lisan, dan kita pada hari ini mendengarnya melalui tulisan. Namun hakikatnya kedua-duanya sama-sama daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mudah-mudahan insyaallah kita menjadi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Nabi Muhammad. Lisan kita dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad. InsyaAllah orang-orang yang demikian di dunia insyaAllah tak merasa jauh dari Rasulullah, di akhirat nanti didekatkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi, yang pada pertemuan lalu kita membahas hadis yang ke-13, dan insyaallah masih kita akan lanjutkan pembahasan di dalam kitab ini. Kita akan masuk ke dalam hadis yang ke-14 tentang bagaimana norma-norma yang telah diatur oleh Allah, yang telah diatur oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa kita patuhi, untuk senantiasa kita ikuti, agar kita tidak saling tidak mudah melakukan tindakan-tindakan yang di luar syariat agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits ar-rabi' ashar, hadis yang ke-14. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalathin, al-thayyibu az-zani wal nafsu bin nafsi wal tariku lidinihi al-mufariku lil jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Di dalam teks hadis di dalam kitab ini disebutkan An Ibni Mas'ud, tidak disebutkan Abdullahnya, karena memang beliau adalah sahabat yang terkenal, yang disebut juga sebagai Sadisus Sittah, orang yang keenam yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk daripada 4 abadillah yang hebat-hebat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan di kalangan sahabatnya Rasulullah, yang terkenal keilmuannya, yang terkenal keahliannya, kefahamannya di dalam syariat-syariat Allah. Ada terkenal dengan 4 abadillah, 4 Abdullah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, dan yang hari ini kita bacakan hadisnya, riwayatnya adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sudah pernah kita ceritakan bagaimana riwayat beliau, orang yang Masya Allah ahlul Quran, dan kalau para sahabat mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran daripada lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan ayat-ayat sebagai renungan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagai untuk hiburan bagi Nabi Muhammad, karena beliau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud orang yang sangat fasih, orang yang sangat indah ketika melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Beliau di dalam hadis yang ke-14 ini meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
la yahillu damu imri'im muslimin, tidak halal darah seorang muslim. Makna muslim yang disebut di sini adalah mutlak, baik itu muslim ataupun muslimah, bukan hanya sekedar lelaki muslim saja. Muslimah pun sama, haknya tidak boleh dihalalkan darahnya illa bi ihda thalathin, kecuali dengan salah satu daripada 3 sebab, 3 perkara. Artinya selain daripada 3 perkara ini tidak ada alasan untuk kita sebagai seorang muslim mengatakan halal darah saudara muslim kita yang lain. Yang mana pada hari-hari ini kita sering mendengar seakan-akan sudah menjadi hal yang biasa, tidak lagi jadi tabu. Orang-orang dengan mudah mengatakan halal darahnya, halal darahnya, halal darahnya. Karena hanya sedikit perbedaan-perbedaan furu'iyah sebenarnya. Perbedaan-perbedaan yang tidak terlalu mencolok, perbedaan-perbedaan yang tidak terlalu membahayakan daripada segi akidah. Namun karena pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu yang didapat daripada jalan yang salah, ditambah lagi dengan emosi-emosi yang dicampur dengan hawa nafsu, akhirnya terlalu mudah apabila berseberangan pendapat dengannya langsung memvonis halal darahnya. La ilaha illallah, darah seorang muslim haram. Jangankan darahnya, kehormatannya haram untuk dihinakan. Tidak boleh sembarangan kita bermain-main dengan seorang muslim. Orang-orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kalau sudah seseorang mengucapkan itu, sudah tak lagi sama yang mungkin sebelumnya dia belum pernah mengucapkan 2 kalimat tersebut, masih dalam status kafir dia, atau bukan seorang muslim dia, tapi ketika sudah mengucapkan 2 kalimat tersebut, berat, berubah semua. Hak-haknya pun ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan-kemuliaannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jangan terlalu mudah kalau kita mendapati orang yang berbeda pendapat dengan kita, dengan sampai kita mengatakan halal darahnya, na'udzubillahi min dzalik. Memang tidak langsung sampai mengatakan halal darah, tapi awalnya divonis bid'ah dulu, ahli syirik dulu. Udah gampang menyematkan ahli syirik kepada orang-orang tertentu, barulah naik kafir, murtad. Udah gampang sampai kepada batas kafir murtad, barulah kita mengatakan keluar daripada agama Islam, halal darahnya. Padahal daripada hal-hal yang berbeda pendapat, yang hal-hal yang sepele, yang di dalam syariat tidak ditentukan, termasuk daripada orang-orang yang keluar daripada agama Islam sampai murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan jangankan mengatakan halal darahnya, Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengatakan kepada saudara muslimnya ya kafir, orang yang pernah mengatakan kepada saudara muslimnya, memanggil wahai orang kafir, padahal dia mengucap 2 kalimat syahadat, padahal dia beriman kepada Allah, tapi disematkan panggilan kafir untuk dirinya, maka kata Nabi SAW akan kembali kepada salah satu daripada 2. Imma yang disebut sebagai kafir tersebut memang berhak dipanggil kafir, maka terlepaslah tanggung jawabnya yang mengucapkan, memanggil ya kafir. Atau kalau yang disebut kafir tersebut tidak berhak menyematkan panggilan kafir, tidak sampai kekufuran pada dirinya, maka akan kembali kepada orang yang memanggil tersebut, dialah yang dianggap sebagai orang yang kafir. Berat. Bukan suatu hal yang mudah. Oleh sebab itu jaga lisan, jangan gampang memvonis orang yang berbeda pendapat dengan kita. Jangan jadi orang yang sumbu pendek. Jangan jadi orang yang suka komentar.
Sekarang nggak banyak orang yang komentar secara langsung, tapi paling banyak komentar di sosial media. Hobi kali. Statusnya orang tangan ini kok gatel kali. Kalau nggak komentar kayak nggak sah. Kok kayak kalau nggak kasih komen badannya gelisah. La ilaha illallah. Khalas. Dia punya pendapat, kita punya pendapat. Dia laki-laki, kita laki-laki. Dia manusia, kita manusia. Khalas. Dulu di zaman Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ada fatwa-fatwa yang agak berseberangan dengan apa yang diyakini oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang ngarang Ratibul Attas itu. Ada murid-muridnya tanya, "Ya Habib, ini orang ngasih fatwa berbeda dengan fatwanya engkau." Apa kata Habib Umar? "Huwar rijal wa nahnu rijal." Dia manusia, dia laki-laki, dia juga ulama, ya kita juga ulama. Khalas. Udahlah, saling menghargai saja. Selagi tidak betul-betul keluar daripada batasan syariat, khalas. Untuk apa yang kita gatal kali harus komentar? Yang terkadang yang kita komentari pun belum tentu betul. Tapi kan bahayanya luar biasa. Orang-orang yang membaca, yang mungkin gak kenal sama kita, gak sependapat dengan kita, akhirnya muncul emosi-emosi, muncul perbedaan-perbedaan pendapat panjang akhirnya urusannya. Karena komentar kita yang tidak pernah kita jaga. Udah, jangan terlalu banyak komentar. Orang mau nulis apa tulis. Kalau mau beri kasih nasihat bukan di tempat umum. Oh, ini harus di-counter. Ini harus dilawan. Boleh dilawan, boleh di-counter, boleh ditanya dari mana asal usul dia berbicara itu, tapi jumpai langsung orangnya. Jangan buat di komentar. Orang semua bisa baca. Kalau kita nggak kenal orangnya, udah diam, skut. Mudah-mudahan ada orang lain yang diutus sama Allah untuk bisa mensahihkan dia, membenarkan dia. Kalau kita kenal, datengin. Saya juga tidak menyarankan, oh Beb, kalau kita kirim DM, kalau kita buat dari messenger, datengin. Wa illa nggak usah ngomong. Terkadang kita menginginkan satu maslahah, tapi kalau maslahah itu dengan jalan yang salah, bukan menjadi maslahah, akan tetapi menjadi mudharrah. Jadi mudharat lagi yang lebih besar. Keinginan kita buat maslahah, suatu kebaikan, tapi jalannya salah. Bukan justrunya malah jadi maslahah, tapi justru malah jadi mudharat. Jadi apa bedanya kita? Dia buat mudharat, kita komentar menjadikan sesuatu yang mudharat. Apa bedanya kita dengan mereka? Kalau mau buat maslahah, mau memberikan nasihat, nasihat yang baik, nasihat yang lembut, ajak tafahum, ajak saling tukar pendapat, baru kita dapat maslahah. Tapi kalau terkadang sengaja kita komentar, khususnya kalau bisa yang akun-akunnya yang viral kita komentar. Biar apa? Biar kita dianggap, oh ini yang komentar nih Masya Allah nih orang alim ini. Ibarah-ibarah kitab dikeluarkan. La ilaha illallah. Gak akan dapat maslahatnya itu. Gak akan dapat maslahatnya. Karena dari niatnya udah salah. Oleh sebab itu hadirin, kalaulah kehormatan orang betul-betul dijaga di dalam agama kita, agama Islam, bayangkan lagi bagaimana hak-hak darahnya seorang muslim lebih betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada salah seorang sahabat waktu itu di dalam peperangan. Ketika berperang, dia mendapati musuhnya itu sudah terkapar. Datanglah sahabat ini ingin membunuh orang kafir ini, ya, membunuh orang kafir ini yang sudah dalam keadaan sekarat terkapar tersebut. Ketika mau diangkat pedangnya, si kafir ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Yang zikir nanti aja dulu, bukan waktunya zikir sekarang. Kata Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, enggak akan berkumpul dua hati dalam satu tempat. Majelis ilmu, majelis ilmu, majelis zikir, majelis zikir. Gal mau dibaca, mau dipenggal. Dia mengucap dua kalimat syahadat kafir ini. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mungkin sama kayak kita. Pasti menganggap ini modus saja nih biar gak dibunuh. Ya kan? Kita kan kalau ngadepin gitu juga pasti menganggap modus saja nih biar gak kena tebas. Sikat aja lah. Ya, sahabat itu juga berpikir nggak ada, bunuh. Subhanallah, sampai kabar itu kepada Nabi Muhammad SAW, dipanggillah. Apa yang kamu lakukan, kata Rasulullah. Aku dengar, kata Nabi Muhammad, aku dengar engkau membunuh orang yang mengucap dua kalimat syahadat. Datang sahabat ini bilang, ya Rasulullah, dia mengucap dua kalimat syahadat supaya lepas daripada pedang saya, supaya terhindar daripada pedang saya. Kata Nabi SAW, atasyukka sadrah? Emangnya kau belah dadanya? Kau tahu isi hatinya? Ya Rasulullah, atasyukka sadrah? Kau buka isi hatinya rupanya. Kau belah dadanya, kau tahu isi hati dia. Dia berbicara apa? Apa tujuannya? Diulang-ulang oleh Nabi Muhammad, atasyukka sadrah? Kamu buka hatinya, kamu belah dadanya. Sampai sahabat ini akhirnya enggak berani lagi jumpa dengan Rasulullah SAW. Yang padahal gambaran kita ya kan sama. Supaya cari aman, ya udah masuk agama Islam saja. Orang udah terkapar, cari selamatlah supaya enggak mati. Tapi kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini mahal. Ini bernilai. Ini betul-betul agung dua kalimat ini. Orang yang sudah mengucapkan dua kalimat ini, walaupun keadaannya bagaimanapun, tidak akan bisa dimain-mainkan, disia-siakan, direndah-rendahkan. Diatur di dalam syariat kita, kata Nabi SAW. Selain daripada tiga hal yang disebut oleh Rasulullah, maka tidak boleh kita hanya mengatakan halal darahnya, halal darahnya, halal darahnya. Apa itu yang pertama kata Nabi? As-sayyibuz zani. As-sayyib az-zani. Atau dalam bahasa lain, zani al-muhsan. Orang yang pernah menikah secara sah. Dari segi agama, sah pernikahannya. Terlepas dia masih dalam status menikah atau tidak. Terlepas dia sudah dalam keadaan masih memiliki istri atau tidak. Asalkan dia pernah melakukan pernikahan yang sah, setelah itu dia berzina, maka disebutlah statusnya zanil muhsan. Orang yang berzina yang setelah melakukan pernikahan yang sah. Dibedakan orang yang berzina sebelum melakukan pernikahan yang sah disebut zani ghairu muhsan. Orang yang berzina sebelum melakukan pernikahan yang sah. Kenapa dibedakan? Karena orang yang berzina setelah melakukan pernikahan yang sah, dia pernah sudah dapat yang halal. Terlebih-lebih masih punya istri. Yang halal ada di depan matanya, kenapa ngambil yang haram? Yang na'udzubillahi min dzalik, di hari-hari ini kita melihat, Masya Allah, lokalisasi difasilitasi. Tempat-tempat perzinahan terbuka di mana-mana. Tak ada lagi yang disaring, yang udah menikah, yang belum menikah. Bahkan sering kita mendapat kabar anak SD pun sudah mengerti tempat-tempat demikian. La ilaha illallah.
berat ini. Orang yang sudah menikah dari secara hukum, syariat, hudud dibedakan dengan hukuman orang yang berzina sebelum melakukan pernikahan. Yang sudah menikah halal darahnya dengan cara dirajam. Yang belum menikah tidak sampai halal darahnya, tapi tidak juga terlepas daripada hukuman syariat. Oh Beb, berarti kalau belum menikah zina enggak sampai halal darah? Enggak sampai halal darah. Oh alhamdulillah. Oh alhamdulillah pula. Yang namanya maksiat ya maksiat. Dibedakan oleh syariat kita yang sudah pernah menikah, baik laki-laki ataupun perempuan. Masya Allah, zaman-zaman ini perselingkuhan di mana-mana. Ya, enggak yang suami, enggak yang istri. Kita pikir yang biasanya selingkuh para suami-suami, rupanya istri pun enggak kalah juga. Yang belakangan-belakangan ini malah sering kita dengar istri-istri yang selingkuh. Bawa laki ke rumah ketika suami sedang bekerja cari nafkah. La ilaha illallah. Udah jadi biasa. Sampai dibuatkan filmnya pula. Putus layangannya. La ilaha illallah. Jadi satu pemberitaan yang udah jadi lumrah. Padahal berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak main-main. Orang yang sudah menikah, dia berzina. Hukumannya dirajam. Kenapa disebut halal darah? Karena rajam itu harus sampai mati. Kalau enggak mati enggak boleh berhenti. Berbeda dengan yang belum pernah menikah. Berzina hukumannya dicambuk 100 kali. Kalau dia mati ya mati. Kalau dia bertahan berarti dia sampai, tidak sampai halal darahnya, tak sampai, bukan sampai halal darahnya, tak sampai matilah dia. Mungkin dia bertahan. Tapi orang rajam beda. Zanil muhsan beda. Kalau tak mati tak boleh berhenti. Apa itu rajam? Digali satu lubang, yang berzina tersebut dimasukkan ke dalam lubang tersebut, tubuhnya disisakan hanya kepalanya saja. Panggil orang satu kampung, setelah ada isbat, setelah betul-betul dibuktikan, bukan hanya saling tuduhan. Dan subhanallah ya, syariat kita, syariat Islam ini betul-betul menjaga. Harus ada 4 saksi yang betul-betul melihat langsung. Harus ada pengakuan setelah diminta persaksian. Dan CCTV tidak bisa menjadi saksi. Handphone yang merekam tidak bisa menjadi saksi, kecuali betul-betul 4 orang yang melihat secara mata kepalanya langsung. Kenapa ini terjadi? Semuanya ingin diselamatkan sebenarnya oleh syariat kita. Oleh sebab itu kalau ada orang-orang kafir, liberal, sekuler mengatakan Islam ini kejam, masih ada hukum pembunuhan, yang berbicara pun gak lepas juga daripada hukum-hukum begitu. Masih banyaknya kita dapatin di negara-negara tertentu hukuman mati dengan cara disengat listrik, pakai kursi listrik disengat, sakit itu. Masih banyaknya kita dapatin hukuman-hukuman mati dengan cara ditembak. Namun kita agama Islam menjadikan satu syariat, ya, lihat ya, banyaknya kesalahan-kesalahan yang ada di atas muka bumi ini, yang sampai halal darahnya cuma 3 ini, nggak lebih dari itu.
Padahal kan banyak sekali kriminal-kriminal yang bisa dilakukan. Kejahatan-kejahatan itu kan sangat banyak macamnya. Tapi yang betul-betul sampai halal darahnya cuma 3 ini. Kenapa? Karena ketiga ini yang udah lewat parah. Jangan hanya sekedar memandang orang yang dihukum, tapi pandanglah orang yang menjadi korban. Sekarang Masya Allah, kalau ada hal-hal yang demikian, syariat Islam berkata demikian, enggak melanggar HAM, melanggar hak asasi manusia. Enggak dipikirkan orang yang jadi korban, bagaimana HAM-nya, bagaimana haknya, bagaimana rasa sakitnya. Yang lucunya pejabat-pejabat kita ketika orang yang jadi korban teriak-teriak HAM. Tapi pas keluarganya yang jadi korban, dianya yang paling getol untuk mencari pembalasan dendam. Ini kan berbicara karena ada motif, berpendapat karena ada motif. Coba kita bayangkan, ditegakkan syariat agama Islam. Berzina hukumannya rajam. Belum menikah hukumannya dicambuk 100 kali. Apa mungkin masih ada lokalisasi di luar? Siapa berani? Mau kumpulkan saksi lokalisasi itu bukan 4 orang, 20 orang pun bisa lihat. Terbuka terang-terangan, terbuka secara lebar. Apakah ada terjadi lagi? Kalaulah syariat Islam tegak, yang mencuri potong tangan, ada berani koruptor? Saya dapetin dulu orang-orang waktu kita di Arab, di Yaman, dulu pernah dia tinggal di Saudi. Saya dapetin ada orang yang tangannya terputus, ada orang yang kupingnya terputus. Ketahuan efek malunya itu seumur hidup dan menjadi obat bagi dia. Menyebar, orang kan bertanya-tanya kenapa tangannya putus. Ada yang kita lihat kupingnya putus karena rupanya permintaan, jangan diminta, jangan potong tangan, potong kuping aja. Sampai sekarang ditutup kupingnya. Akhirnya kemana-mana pakai imamah. Rupanya singkat cerita, dicari-cari tahu masa lalunya pernah mencuri di Arab Saudi. Arab sampai sekarang masih menggunakan hukum potong tangan kalau mencuri. Pancung kalau membunuh masih digunakan. Di Arab Saudi itu mungkin satu-satunya negara yang masih menggunakan. Selebihnya nggak ada lagi saya rasa. Kalau hukuman mati masih ada, Indonesia pun masih ada hukuman mati. Wah, kan jadi obat. Walaupun misalnya nggak bisa menggantikan tangan itu, kuping yang dipotong, anggaplah yang kita lihat itu kuping yang dipotong. Dia pakai imamah. Apa mungkin pakai imamah, pakai masih maju ke lokalisasi? Kan jadi obat. Tapi ya gitulah, kita ham. Entah apa yang dihamkan, hamburger ya. Dan munculnya ham ini, efeknya tahu kenapa? Karena terlalu lamanya menunda hukuman mati tersebut. Udah terbukti persidangan, hukuman matinya setelah 15 tahun. Kesannya ketika hukuman matinya itu dilaksanakan, kejam kali. Yang jadi korban udah dilupakan. Yang jadi korban udah nggak diingat lagi kesakitannya, traumanya, hal-hal yang efek yang terjadi pada dirinya. Tapi cobalah, kayak misalnya kita dengar kasus kemarin, pemilik pesantren sikat santrinya berapa orang, ustadz sikat ini, ya, pejabat sikat ini. Kan kita masih marah-marahnya, ini orang harusnya dikebiri, ini orang harusnya di ini. Masih semangat kita. Tapi cobalah hukumannya itu nanti berjalan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, korbannya udah gak terdengar, kasusnya udah gak terdengar. Yang tersisa, si tersangkanya ini yang akan dihukum, HAM lah itu. Tidak menjaga hak asasi manusia. Korbannya udah dilupakan. Oleh sebab itu, beda dengan syariat Islam. Ada bukti, sidang cepat, terbukti salah atau tidak. Kalau salah, eksekusi.
supaya orang-orang yang ikut mengeksekusi pun tidak merasa bersalah. Cobalah bayangkan, ada satu orang ditanam, satu kampung lempar pakai batu. Kalau kasusnya masih hangat, awak pun lemparnya pun semangat. Kan kau nih nggak ada otak, nggak ada ini, lempar kan, semangat. Tapi cobalah udah bawa tai ayam kasusnya, udah nggak tahu lagi yang mana yang korban, awak pun lemparnya, jahat kali lah kita yang lempar itu, kan berbeda. Makanya sebaik-baik syariat Islam nggak terdengar di masa-masa Nabi, padahal kehidupan mereka tuh berubahnya total. Dari jahiliyah kepada masa nabawiyah itu perubahannya total. Dulu masa jahiliyah mabuk bebas, zina bebas, bahkan anak-anaknya sendiri pun dizinahi. Tiba-tiba datang cahaya Islam, kan sulit itu merubah satu kebiasaan yang udah bisa jadi mendarah daging. Tapi dengan adanya Rasulullah, dengan adanya syariat Islam, mereka betul-betul menjaga. Coba berapa kali kita membaca riwayat, berapa kali orang yang pernah dirajam di masa Nabi Muhammad SAW. Bukan sedikit masa hidupnya Rasulullah, 23 tahun. Berapa kali kita mendengar ada orang-orang yang dirajam di masa Nabi, orang-orang yang dicambuk di masa Rasulullah. Apakah mungkin gak ada orang berzina? Gak mungkin. Pasti ada. Tapi berkurangnya drastis. Yang dulunya menjadi kebiasaan, menjadi keseharian, tapi berubah dengan syariat agama Islam. Oleh sebab itu, kenapa ini suatu hal yang baik ini gak ditegakkan? Kalau bukan ada kepentingan duniawi. Kebetulan parlemen kita isinya orang-orang yang memiliki kepentingan itu semua. Yang punya saham di pabrik bir alkohol, yang punya saham di tempat-tempat lokalisasi, punya saham di tempat judi, mana bisa berbicara? Kalau berbicara terancam bisnisnya, terancam duniawinya. Lah terus ada pula, makanya kita harus masuk politik, kita harus bergerak, kita harus masuk parlemen. Iya, pilihannya salah satu. Kamu gak akan mungkin mengubah itu dengan sendiri. Kalau jamaahnya yang lain, kawan-kawan kamu yang sama-sama duduk di situ masih berpendapat itu, atau kamunya yang nanti punya saham itu juga. Coba kita lihat siapa yang sejauh ini diusung, dibela-bela betul, yang betul-betul membawa perubahan drastis itu siapa? Gak kita lihat ya lokalisasi berkurang, gak kita lihat ya perzinahan berkurang. Yang ada berpindah tempat, betul. Tutup satu, buka 1000. Yang satu induknya besar, tutup, yang kecil-kecil nyebar di mana-mana. Karena kamu sendirian mau benar, mau mengubah, ada 300 lebih orang yang gak mau mengubah itu. Terus dianggap apa suara kamu yang satu? Bukan saya melarang-larang orang ikut politik, enggak, terserah. Kalau kamu yakin kamu selamat, ikutlah. Tapi jalannya kami, saya bilang jalannya kami, saya nggak mengajak antum harus ikut jalannya kami, enggak. Jalannya kami, jalannya para habaib, Habib Umar bin Hafid, Al-Habib Masyhur, Habib Abu Bakar, Habib Salim Syatiri, habaib kita, selamatkan diri terlebih dahulu daripada godaan-godaan. Kami nggak berani, itu istilahnya. Kalau antum berani silahkan. Tapi kalau kami nggak berani, daripada kami memikirkan orang selamat, lebih baik kami memfokuskan diri kami dulu yang selamat. Toh diri kami juga nggak selamat-selamat kali. Mau menyelamatkan orang,
di masa yang terlalu banyaknya fitnah. Tapi kalau antum, oh enggak Beb, saya kuat, silahkan ahlan wa sahlan fadhal. Mau kami anterin pakai karpet merah, ambil tuh jabatan. Kami enggak merasa mampu. Itu kamu, saya enggak mengajak antum semua. Dulu pernah saya hampir dijebak, diundang satu kota di luar kota Medan, yang undang sekolah. Rupanya sekolah ini rektornya itu mau naik bupati. Udahlah dibaik-baikin salahnya. Habib, saya minta nomor HP ya, silakan Pak. Nanti saya telepon ya Habib, insyaallah saya mau gabungkan para habaib. Ada beberapa habaib yang udah masuk sekolah ini. Oh ya, jadi saya mau gabungkan karena insyaallah saya mau jadi bupati. Biar kita kampanye sama-sama, biar kita suarakan agama Islam. Pulang dari sekolah itu saya blok nomor HP-nya. Enggak usah telepon saya lagi. Itu mau politik silahkan. Tapi kalau kami ya mengambil sikap. Jadi makanya kalau ditanya kenapa Habib Umar nggak ikut politik, terserah ya. Ada habaib yang lain ikut-ikut, saya nggak melarang. Terserah. Tapi kalau kami, saya punya guru, saya Sayyidil Habib Umar. Saya punya guru Habib Abu Bakar Masyhur. Saya punya guru Habib Salim Syatiri. Saya punya guru Habib Abdullah bin Syahab. Karena mereka belajar, saya belajar dengan mereka, saya nggak pernah belajar itu, jadi saya nggak mau ikut-ikutan itu. Kalau antum belajarnya mungkin dengan ulama-ulama yang berkecimpung dengan itu, silakan, nggak masalah. Tapi kebetulan saya belajarnya dengan orang-orang yang ikut. Dulu Sayyidil Habib Umar pernah ditanya di Jawa Tengah kalau saya nggak salah, beberapa tahun terakhir sebelum Covid, di kedatangan beliau. Habib, kenapa antum-antum ini nggak ikut politik? Sementara kalau kita punya kekuasaan, kita punya ini, kita bisa mengubah banyak hal segala macam. Kata Habib Umar, simple, masya Allah ucapan Sayyidil Habib Umar ini. Beliau mengatakan, urusan kami udah urusan yang paling tinggi. Urusan kami berdakwah di jalan Allah ini urusan yang paling mahal, yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling segala-galanya. Terus antum bertanya agar kami ikut-ikutan dengan urusan yang rendah, yang remeh, yang jelek. Apakah kami harus merendah dari hal yang tinggi terus kami terjun ke bawah? Para ulama udah cukup, dakwah sajalah. Para ulama udah cukup, kurang-kurang bukti apa? Sak kiai pun berubah. Tahun ini haram, tahun depan jadi halal fatwanya. Kan nggak nampak, kurang kiai apa lagi? Kurang sepuh apa lagi? Jadi kalau kami prinsipnya ya, ingin menyelamatkan diri. Yang bisa ikut sedikit-sedikit, anak, istri bisa ikut, beberapa orang murid-murid bisa ikut. Kalau ada tetangga yang bisa ikut, ya alhamdulillah. Enggak muluk-muluk kali semua orang harus ikut, enggak. Tapi cobalah kalau kita pikiran kita selamatkan diri masing-masing, selamatkan diri keluarga masing-masing, insya Allah kan ya paling enggak keluarga-keluarga kita ini terjaga. Oleh sebab itu hadirin, kenapa kita balik ke situ? Ya, itu tadi. Gimana kita mau mengubah negara ini? Ya. Kalau memang belum bisa tegak syariat Islam, ya ujung-ujungnya kita akan ikut syariat-syariat yang udah ada ini, hukum-hukum yang udah ada ini. Bukan artinya kita menentang hukum negara, enggak. Kita nggak ada urusan di situ. Tapi ujung-ujungnya kita yang coba mengubah nggak bisa, akhirnya kita ikut-ikutan. Ya. Oleh sebab itu, apa yang bisa kita lakukan? Ya. Idfa' billati hiya ahsan. Nasihatilah dengan yang terbaik. Kalau perlu berdebat, debatlah dengan yang baik. Itu selalu ihsan. Selalu ditekankan sama Allah dalam Al-Quran. Agar kita yang menginginkan maslahah betul-betul jadi maslahah.
Bukan dengan satu maslahah jadi mudarat di mana-mana. Banyak kejadian. Grebek tempat ini. Seminggu selesai masalahnya. Setelah itu nyebar kemana-mana. Bukan hanya di tempat kampung itu, seluruh muslim akhirnya jadi korban. Loh, kalau kita sudah bernegara, ikut ajalah tata cara negara. Polisi ada, aparat-aparat hukum ada, laporkan saja lah. Habib gak direspon, urusan mereka berarti yang salah. Urusan kita udah selesai. Saya udah ikut jalur. Gak bisa, kalau ini masih belum. Loh, kamu mau jadi orang yang menjadikan maslahat atau mau dianggap sebagai pahlawan aja sebenarnya? Biar dianggap saya yang menutup ini, saya yang ini, atau mau jadi itu? Kan udah balik-balik gak ada ikhlas lillahi ta'ala lagi. Tapi kalau kamu mau jadi orang yang idza ra'aitum munkaran falyughayyiruh biyadi, ubah dengan usahamu, fa illam yastati' fa bilisanihi, dengan lisanmu. Udah kamu lakukan. Enggak direspon, tanggung jawab kamu selesai. Kamu dianggap oleh Allah orang yang mengubah kemungkaran, selesai. Tapi kalau kamu punya tujuan lain, nanti ini saya enggak dianggap pahlawan dong. Enggak dianggap keren dong. Enggak dikenang dong sama masyarakat, yang enggak akan dapat. Wala dianggap pahlawan, wala dianggap kemungkaran, semua enggak. Wahakala. Jadi betul-betul tengok maslahat. Maslahat hari ini, maslahat di kemudian hari. Baru kita bertindak. Baru kita berbuat. Kalau nampaknya maslahatnya sesaat, mudaratnya lebih besar, jaga, tahan-tahan. La ilaha illallah. Walihada hadirin, ya, terlalu banyaknya sekarang fahisyah, perbuatan-perbuatan yang menjijikkan, yang menyebar di mana-mana di masa kita sekarang. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu sallim insyaallah. Mudah-mudahan enggak selamat negara, selamat keluarga kita insyaallah dulu ya. Selamat diri kita terlebih dahulu, selamat keluarga-keluarga kita terlebih dahulu. Khususnya perzinahan, ya. 3 hal ini, ya, dari banyaknya kriminal, 3 ini yang paling parah. Karena diantaranya semisal tadi zina, sebabnya itu besar, efeknya tuh kemana-mana. Bukan hanya sekedar selesai satu malam udah gak ada efek lagi, enggak. Efeknya panjang. Nasab orang hancur, kehormatan orang hancur. Kalau kita ngomong dari bab fikih, hamil dia, pertama kehormatannya rusak. Dicap sama satu kampung, kapan pestanya nih orang kok tiba-tiba udah perutnya udah besar. Akhirnya apa? Korban diungsikan keluar. Awak yang tersangka, yang laki-laki ini udah slow-slow aja, tinggal blok, tinggal kabur, udah gak ada beban. Perempuan yang jadi korban, seumur hidup trauma. Kan efeknya sangat besar. Kalau lahir ini anak, bapaknya gak ada. Nama kita misalnya dikasih lahir Abdullah ibn Susi. Loh, kok jadi ibn ibunya? Loh, panjang ceritanya. Orang kan jadi pertanyaan. Padahal memang gak punya bapak, gak boleh dinisbatkan kepada bapak zinanya. Efek lagi satu. Bayangkan efek si anak yang gak berdosa itu. Maka gak boleh kita bilang anak haram. Bapak ibunya yang buat haram, jangan sebutkan anaknya anak haram. Anaknya gak ada salah. Tapi efeknya coba. Sampai ketika pernikahan, anaknya perempuan. Ditanya, mana walinya? Gak ada. Kenapa gak ada? Bahwa bapaknya gak ada. Kalau bapak gak ada, berarti kakek gak punya. Kalau bapak gak ada, paman gak ada. Kalau bapak gak ada, sepupu gak ada.
Nah, terus siapa menikahkan kalau bukan wali? Hakim? Kan efeknya kan nggak setahun ini, panjang. Oleh sebab itu, saking parahnya efek daripada perzinahan ini, jadi syariat nggak main-main. Sekali lagi, syariat kita tidak memandang si tersangkanya, memandang korbannya. Efeknya besar. Berapa kali di KUA, pengurus-pengurus KUA cerita-cerita sama kita. Ya. 40 pernikahan dalam sebulan. Ya, 40 pernikahan dalam sebulan, rata-rata 50-50. 50 yang memang betul-betul karena udah siap segala hal, 50 lagi karena udah terpaksa. Awak pikir di kota-kota, di desa-desa, kampung-kampung pun sama. Lebih parah pun kadang-kadang. Kenapa?